Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di 12 Harian Menjadi Murid. Nah, kalau kita kemarin bahas Imamat 17, hari ini kita akan masuk ke Imamat 18 dari ayat 1 sampai 30 nih teman-teman. Kita akan membahas tentang kudusnya perkawinan. Nah, seperti biasa aku akan bacain dulu bacaan firman Tuhan kita untuk hari ini ya teman-teman. Imamat 18 ayat 1 sampai 30. Kudusnya perkawinan. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, Akulah Tuhan Allahmu. Janganlah kamu berbuat seperti yang diperbuat orang di tanah Mesir, di mana kamu diam dahulu. Juga janganlah kamu berbuat seperti yang diperbuat orang di tanah Kanaan, kemana aku membawa kamu. Janganlah kamu hidup menurut kebiasaan mereka. Kamu harus lakukan peraturanku dan harus berpegang pada ketetapanku dengan hidup menurut semuanya itu. Akulah Tuhan Allahmu. Sesungguhnya kamu harus berpegang pada ketetapanku dan peraturanku. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Akulah Tuhan. Siapapun di antaramu, janganlah menghampiri seorang kerabatnya yang terdekat untuk menyingkapkan auratnya. Akulah Tuhan. Janganlah kau singkapkan aurat istri ayahmu, karena ia hak ayahmu, dia ibumu. Jadi janganlah singkapkan auratnya. Janganlah kau singkapkan aurat seorang istri ayahmu, karena ia hak ayahmu. Mengenai aurat saudaramu perempuan, anak ayahmu atau anak ibumu, baik yang lahir di rumah ayahmu maupun yang lahir di luar, janganlah kau singkapkan auratnya. Mengenai aurat anak perempuan dari anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, janganlah kau singkapkan auratnya, karena dengan begitu engkau menodai keturunanmu. Mengenai aurat anak perempuan dari seorang istri ayahmu yang lahir pada ayahmu sendiri, janganlah kau singkapkan auratnya, karena ia saudaramu perempuan. Janganlah kau singkapkan aurat saudara perempuan ayahmu, karena ia kerabat ayahmu. Janganlah kau singkapkan aurat saudara perempuan ibumu, karena ia kerabat ibumu. Janganlah kau singkapkan aurat istri saudara laki-laki ayahmu. Janganlah kau hampiri istrinya, karena ia istri saudara ayahmu. Janganlah kau singkapkan aurat menantumu perempuan, karena ia istri anakmu laki-laki, maka janganlah kau singkapkan auratnya. Janganlah kau singkapkan aurat istri saudaramu laki-laki, karena itu hak saudaramu laki-laki. Janganlah kau singkapkan aurat seorang perempuan dan anaknya perempuan. Janganlah kau ambil anak perempuan dari anaknya laki-laki atau dari anaknya perempuan untuk menyingkapkan auratnya, karena mereka adalah kerabatmu. Itulah perbuatan mesum. Janganlah kau ambil seorang perempuan sebagai madu kakaknya untuk menyingkapkan auratnya di samping kakaknya selama kakaknya itu masih hidup. Janganlah kau hampiri seorang perempuan pada waktu cemar kainnya yang menajiskan untuk menyingkapkan auratnya. Dan janganlah engkau bersetubuh dengan istri sesamamu sehingga engkau menjadi najis dengan dia. Janganlah kau serahkan seorang dari anak-anakmu untuk dipersembahkan kepada Molok, supaya jangan engkau melanggar kekudusan nama Allahmu. Akulah Tuhan. Janganlah engkau tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan, karena itu suatu kekejian. Janganlah engkau berkelamin dengan binatang apapun, sehingga engkau menjadi najis dengan binatang itu. Seorang perempuan, janganlah berdiri di depan seekor binatang untuk berkelamin, karena itu suatu perbuatan keji. Janganlah kamu menajiskan dirimu dengan semuanya itu, sebab dengan semuanya itu bangsa-bangsa yang akan kuhalaukan dari depanmu telah menjadi najis. Negeri itu telah menjadi najis, dan aku telah membalaskan kesalahannya kepadanya, sehingga negeri itu memuntahkan penduduknya. Tetapi kamu ini haruslah tetap berpegang pada ketetapanku dan peraturanku, dan jangan melakukan sesuatu pun dari segala kekejian itu, baik orang Israel asli maupun orang asing yang tinggal di tengah-tengahmu, karena segala kekejian itu telah dilakukan oleh penghuni negeri yang sebelum kamu, sehingga negeri itu sudah menjadi najis, supaya kamu jangan dimuntahkan oleh negeri itu apabila kamu menajiskannya, seperti telah dimuntahkannya bangsa yang sebelum kamu. Karena setiap orang yang melakukan sesuatu pun dari segala kekejian itu, orang itu harus dilenyapkan dari tengah-tengah bangsanya. Dengan demikian, kamu harus tetap berpegang pada kewajibanmu terhadap aku, dan jangan kamu melakukan sesuatu dari kebiasaan yang keji itu yang dilakukan sebelum kamu, dan janganlah kamu menajiskan dirimu dengan semuanya itu. Akulah Tuhan Allahmu. Ya, demikian teman-teman bacaan firman Tuhan kita untuk hari ini. Sekarang kita langsung masuk ke saat teduhnya ya guys. Oke guys, jadi di ayat 1 sampai 30
tentang memelihara hubungan dengan Allah dan memulihkan hubungan tersebut yang mungkin terancam oleh kenajisan yang merupakan perhatian utama kitab Imamat. Ingat ya, temanya adalah kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Pasal ini mengeksplorasi jenis hubungan yang lain, hubungan seksual antar manusia yang juga berdampak pada hubungan orang itu dengan Tuhan. Ayat 1-5 menghindari praktek-praktek penyembahan berhala. Yahweh memperingatkan Musa agar tidak mengikuti praktek-praktek penyembahan berhala dari negara-negara tuan rumah Israel. Pertama, Mesir, tempat tinggal mereka sebelum keluaran, dan yang kedua, Kanaan, yang akan segera dimasuki. Sifat dari praktek-praktek yang dilarang tidak dijelaskan, tetapi konteks berikut ini berhubungan dengan hubungan seksual yang dilarang, yaitu hubungan antara kerabat dekat atau incest. Instruksi dalam pasal ini mengalir dari Yahweh melalui Musa kepada umat. Harun tidak disebutkan sebagai bagian dari instruksi ini karena topik ini berkaitan dengan hubungan seksual pribadi yang tidak berkaitan dengan keimaman. Penyucian setelah hubungan seksual hanya menuntut pihak-pihak yang terlibat untuk membasuh diri dan menunggu hingga sore hari tanpa memerlukan keterlibatan imam. Alasan utama yang diberikan untuk menetapkan instruksi mengenai hubungan seksual adalah karena hal itu berasal dari identitas diri Allah dan hubungan yang dinyatakannya dengan Israel, alasan yang sama yang diberikan mengapa Israel harus mematuhi 10 perintah Allah. Karena hubungan ini yang bersifat eksklusif menurut yang pertama dari 10 perintah Allah, mereka harus menghindari praktek-praktek yang dilakukan oleh para pengikut ilah-ilah kafir. Mesir dan Kanaan adalah daerah-daerah di mana orang Israel tinggal sebelum peristiwa Sinai dalam Imamat, dan Kanaan adalah tempat yang akan mereka tuju di masa depan. Dengan demikian, ada pengaruh luar terhadap bangsa Israel, perbuatan dan cara hidup mereka, ketetapan atau adat istiadat yang menjadi orientasi keberadaan mereka tidak boleh menjadi teladan bagi orang Israel. Sebaliknya, peraturan-peraturan Yahweh harus diikuti. Peraturan-peraturan ini tidak hanya mencakup hukum-hukum sipil Israel sebagai sebuah bangsa, tetapi juga aturan-aturan ritual Israel sebagai pengikut Allah seperti yang dicatat dalam kitab ini. Mesir dikenal oleh Yehezkiel sebagai negara yang rakus secara seksual, dan orang-orang dari sana, meskipun tidak berarti bangsa itu secara keseluruhan, digambarkan sebagai orang yang penuh nafsu. Perkawinan antar kerabat juga merupakan hal yang umum di Mesir, baik di kalangan bangsawan maupun rakyat jelata. Kanaan dikutuk karena dosa ayahnya Ham, yang sifat dosanya tidak jelas, meskipun beberapa orang menganggapnya sebagai ketidaksonohan seksual, mungkin homoseksualitas. Nah, homoseksualitas dikenal di antara orang Kanaan. Demikian juga kejahatan seksual lainnya. Beberapa orang Israel juga mempraktekkan homoseksualitas. Hal ini dilarang dalam pasal ini. Bagian pembuka ditutup dengan motivasi positif untuk menaati petunjuk-petunjuk Allah. Hal-hal tersebut membawa kehidupan dan kemakmuran, berbeda dengan praktek-praktek yang tidak dapat diterima yang akan membawa kematian dan kehancuran. Ayat 6-23 tentang hubungan yang dilarang. Walaupun seksualitas ditegaskan dalam konteks yang benar, seksualitas juga dapat diselewengkan. Dilihat dari praktek-praktek kontemporer dan adanya 2 daftar larangan seksual yang terpisah dalam Imamat. Kalian bisa lihat juga di pasal 20 ayat 9-21. Tampaknya perilaku seperti itu sudah dikenal di Israel dan oleh karena itu perlu diatur, guys. Nah, keluarga adalah dasar bagi kelangsungan hidup sebuah masyarakat dan segala sesuatu yang membahayakannya akan mengancam masyarakat itu sendiri. Pernikahan dan hubungan seksual yang berkomitmen adalah sebuah perjanjian. Pada dasarnya, perjanjian adalah sesuatu yang harus dilindungi dan dipelihara. Peraturan-peraturan ini menunjukkan area-area di mana hubungan tersebut melanggar hukum, tidak sesuai dengan perjanjian, dan dilarang. Semua masyarakat memiliki beberapa peraturan tentang hubungan seksual, baik itu tabu, terkait homoseksualitas, incest, bestialitas, atau pedofilia, yang dipandang merugikan struktur sosial. Peraturan-peraturan tersebut disusun dari hubungan yang lebih dekat ke hubungan yang lebih jauh, dimulai dari kerabat terdekat seseorang, termasuk ibunya, ibu tirinya, saudara perempuan tirinya, cucu perempuannya, yang diikuti oleh kerabat dari orang tuanya, itu bibi-bibinya yang sedarah atau melalui pernikahan. Lalu mereka yang berhubungan dengannya melalui pernikahan, seperti menantu perempuannya, saudara perempuannya, dan kerabat dari keluarga istrinya, yaitu anak perempuannya, which is anak perempuan tirinya, dan cucunya, yaitu cucu tirinya. Saudara perempuannya, yaitu saudara perempuannya. Nah, bagian ini diakhiri dengan beberapa praktek Kanaan yang dikutuk.
Beberapa di antaranya melibatkan hubungan seksual dengan wanita yang sedang menstruasi, dengan istri orang lain, dengan sesama jenis, dan dengan binatang. Bestialitas melibatkan persatuan seksual antara manusia dan binatang. Nah, ini adalah kecemaran moral. Hubungan seksual seperti itu adalah penyimpangan yang mengerikan. Tidak seperti para pendukung kebebasan kontemporer untuk setiap ekspresi seksual, orang Israel tidak dapat mengatakan bahwa apa yang terjadi di dalam privasi rumah mereka sendiri di antara orang dewasa yang saling mencintai tidak merugikan siapapun, dan dengan demikian tidak apa-apa dilakukan. Gak bisa ya guys, kan udah terikat perjanjian untuk hidup kudus ya, termasuk kekudusan seksualitas. Semua tindakan yang tercantum dalam daftar ini dikutuk dengan alasan yang disediakan untuk banyak orang. Bagi masa Israel, ada moralitas objektif yang disampaikan oleh Tuhan melalui Musa, sehingga hubungan atau tindakan seperti itu diserahkan kepada keinginan atau kecenderungan seseorang. Lalu di 24-30, sejauh ini, pasal ini tidak memberikan hukuman bagi pelanggaran terhadap larangan-larangan individual. Bagi Israel, kenajisan mengakibatkan pengucilan dari hadirat Allah, dan bahkan para pendahulu Israel yang kafir di tanah itu harus bertanggung jawab dan akan kehilangan tanah itu karena kenajisan moral mereka, termasuk pelanggaran seksual. Namun bukan hanya orang-orang yang terkena dampaknya, tetapi tanah itu sendiri menjadi tercemar oleh dosa-dosa seksual, seperti halnya oleh darah para korban pembunuhan. Nah, pasal ini lalu ditutup dengan pengulangan perintah-perintah pembukanya, yaitu taatilah perintah-perintah Allah. Pasal ini juga menambahkan hal yang negatif, yaitu hindarilah perbuatan-perbuatan yang menajiskan. Ya, jadi demikian teman-teman firman Tuhan kita untuk hari ini. Nah, sekarang aku mau kalian buat merefleksikannya guys. Nah, hari ini kita belajar tentang kekudusan seks yang bisa berdampak pada relasi kita dengan Tuhan. Jadi itu kayak relasi kita dengan Tuhan yang mencakup seluruh eksistensi hidup kita, termasuk di dalamnya perilaku seksual manusia yang dikaitkan dengan moralitas. Tema utama dari kitab Imamat adalah kuduslah kamu, yaitu umat Allah, yaitu Israel, sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Kekudusan yang holistik include kekudusan seksual. Jadi, yuk kita belajar untuk hidup kudus karena Tuhan Allah kudus. Yuk bisa yuk teman-teman. Nah, lalu pertanyaan efektif untuk hari ini ada dua nih guys. Yang pertama, apa yang kau pelajari tentang Allah hari ini? Lalu yang kedua, menurutmu apakah teks ini relevan untuk zaman postmodern ini, di mana ekspresi seksual itu semakin luas, tidak terbatas sebagaimana batasan yang digambarkan dalam perikop hari ini, yaitu batasan kekudusan seksualitas, seperti penjelasan di bagian renungan. Seperti biasa, teman-teman boleh jawab sendiri, atau kalau mau komen di bawah jawaban kalian juga boleh banget guys. Ya, jadi segitu aja satu kita untuk hari ini. Sekarang aku mau pimpin kalian dalam doa penutup ya teman-teman. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, tolong aku untuk dimampukan hidup kudus. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Tetap semangat guys, Tuhan Yesus beserta kita. Thank you for watching and see you in the next video. Bye-bye.